Pada video kali ini, kami pun akan kembali menjelaskan dan juga menceritakan mengenai breakdown dari detail-detail kecil yang sebelumnya sudah sempat kita lewatkan dari manga Baku Atom Jujutsu Kaisen, khususnya untuk chapter yang terakhir atau chapter yang ke-271. Mengingat walaupun cerita dari manga JJK ini sekarang sudah tamat, namun masih ada beberapa kejanggalan yang terjadi tepat pada chapter terbarunya kemarin. Oleh karena itu, tentunya bagi kalian yang penasaran dan juga ingin tahu mengenai topik pembahasan kita pada hari ini, maka kalian bisa simak terus ya video ini sampai habis. Kita mulai dari yang pertama, yaitu satu buah informasi penting yang kebetulan banyak sekali dibicarakan ataupun banyak sekali dijadikan gosip. Di antaranya adalah sebuah kabar tentang kelanjutan dari manga JJK ini. Intinya, walaupun Gege Akutami dan juga editor dari manga JJK ini sudah sempat menyampaikan kepada kita semua bahwa 2 volume terakhir dari manga Jujutsu Kaisen ini nantinya akan terbit pada tanggal 24 dan juga pada tanggal 25 bulan Desember. Tapi, itu bukan berarti jika di bulan Desember nanti akan ada chapter terbaru lagi. Karena faktanya, yang keluar pada bulan Desember nanti adalah buku manga fisik rangkuman dari 20 chapter ke belakang. Jadi sudah pasti, semua isi ceritanya pasti akan tetap sama. Yang artinya, tidak akan ada chapter terbaru lagi yang terbit setelah chapter 271 kemarin. Namun kenyataannya, masih ada sebuah kemungkinan besar bahwa GG akan membuat sebuah cerita tambahan terbaru di dalam halaman ekstra dari manga terbarunya sebanyak 1 sampai dengan 2 halaman saja, sama seperti biasanya. Karena memang seperti itulah kebiasaan dari Gege Akutami Sensei. Nah, berbicara tentang halaman tambahan dari manga fisik Jujutsu Kaisen, maka pada kesempatan yang sama ini, kami pun juga akan menyampaikan beberapa bocoran tambahan cerita yang ada pada manga fisik JJK yang terbaru, yaitu volume yang ke-28-nya. Di mana pada volume yang ke-28-nya ini, fokus dari Gege Akutami adalah untuk bisa menceritakan dan juga untuk bisa mengenalkan satu orang penyair terkuat tingkat 1 yang ada di dalam dunia mereka. Ada yang bisa tebak siapakah orang yang diceritakan oleh Gege Akutami ini? Yap, benar banget. Dia adalah Usami. Untuk lebih jelasnya, maka ini adalah foto dari Usami yang ada pada volume terbarunya alias volume yang ke-28. Tidak hanya itu, karena di dalam beberapa halaman berikutnya, kita pun juga diperlihatkan mengenai ekspresi dari para karakter lainnya ketika mereka ditanya siapakah Usami itu. Yang pertama adalah Mei. Di mana pada halaman itu, Mei pun sambil memainkan rambutnya, akhirnya langsung berkata seperti ini. Siapa Usami? Dia sama sekali tidak penting, jadi kita tidak perlu mengingatnya. Lalu, yang kedua adalah Kusakabe. Di mana pada halaman ini, Kusakabe pun juga ikut menambahkan. Dengar, Usami adalah tipe orang yang hanya mau bergerak dan juga hanya mau bekerja ketika dirinya sudah diperintahkan secara langsung oleh atasannya sendiri, yaitu Mei dan juga Gojo Satoru. Sedangkan aku adalah orang yang hanya bisa menerima perintah dari para petinggi sekolah kita. Berdasarkan hal itu, maka aku pun sama sekali tidak bisa akrab dengan Usami. Mengingat jalan hidup kita berdua sangatlah jauh berbeda. Intinya, Usami hanya loyal kepada 2 orang saja, yaitu Gojo dan juga Mei. Sedangkan Kusakabe adalah kebalikannya, di mana Kusakabe hanya setia dengan perintah dari para petinggi sekolah mereka. Kemudian pada halaman yang ketiganya, sekarang giliran dari Miguel. Di mana ketika dirinya ditanya tentang siapakah Usami itu, maka dengan wajah datarnya, dia pun seketika langsung menjawab. Hah? Siapa orang itu? Aku sama sekali tidak memiliki petunjuk tentang siapa dirinya. Jadi, daripada menanyakan orang itu, maka lebih baik kita membicarakan hal yang lainnya saja. Tapi di bawah kalimatnya, atau di dalam tanda kurung, narator dari manga JJK ini sekarang juga langsung menjelaskan bahwa sebenarnya Miguel sangat mengenal Usami karena Usami sering pergi menuju ke tempatnya. Tapi karena Usami adalah orang yang sangat bermasalah, maka untuk sekarang Miguel pun memilih untuk pura-pura tidak tahu. Barulah pada halaman yang keempatnya, sekarang giliran dari Gojo Satoru yang akhirnya langsung ditanya oleh narator tentang siapakah Usami itu. Di mana pada kesempatan ini, Gojo pun dengan sangat santai, akhirnya sekarang ikut merespon. Hah? Siapa Usami? Aku sama sekali tidak bisa bertahan ketika dekat dengan orang itu. Barulah di balik gambar, dan juga setelah Gojo menjawab pertanyaan itu dari narator,
Maka sekarang, giliran dari narator manga JJK ini yang akhirnya langsung menjelaskan kepada kita bahwa Usami adalah penyihir bermasalah walaupun dirinya sangat kuat. Mengingat ketika dirinya diberikan sebuah misi, maka biasanya Usami akan bertindak semaunya. Lalu ketika dirinya sudah mulai bosan, maka dia pun akan memilih untuk bisa kabur dan juga memilih untuk bisa bersenang-senang. Nah, ketika hal itu terjadi, maka Gojo Satoru lah orang yang selalu datang untuk bisa menyelesaikan masalah yang ditinggalkan oleh Usami. Hingga pada akhirnya, jawaban dari Gojo Satoru di atas, bahwa dirinya sangat kesal kepada Usami, sekarang menjadi terdengar sangat masuk akal. Sebenarnya selain Gojo Meme dan juga Kusakabe, Kenjaku alias Geto ternyata diberikan pertanyaan yang sama juga. Namun di dalam kesempatan ini, Geto pun sama sekali tidak mau menjawabnya, dan dia pun hanya memasang wajah seperti ini. Wow, menarik banget ya. Entah kenapa, setelah cerita dari manga JJK ini baru saja tamat, maka tiba-tiba saja GG pun secara random sekarang malah memperkenalkan satu orang karakter terkuat baru lagi yang selama ini sama sekali tidak pernah dimunculkan. Mengingat satu-satunya kesempatan di mana nama dari Usami bisa disebut hanya ada pada panel ini. Di mana menurut Kusakabe, selain dirinya dan juga adik kandungnya, maka terdapat satu orang penyihir terkuat yang sangatlah disegani sekali dan juga sangatlah ditakuti. Dan nama dari penyihir terkuat itu tidak lain dan juga tidak bukan adalah Usami itu sendiri. Dengan begini, maka sekarang semuanya sudah jelas bahwa Usami bukanlah nama dari adik kandung Kusakabe, tapi Usami adalah seorang pria yang keberadaannya sampai dengan manga ini tamat sama sekali tidak pernah diperlihatkan kecuali hanya lewat narasi saja. Nah, karena pembahasan ekstra cerita terbaru dari volume yang ke-28 ini terlalu panjang, maka untuk potongan breakdown-nya sekarang akan kami singkat saja. Pertama adalah potongan detail kecil dari gambar ini atau dari kemunculan Kenjaku. Dan juga apa hubungannya dengan dialog dari Soko ketika dirinya berbicara dengan Megumi. Di mana pada kesempatan ini Soko pun sambil bercanda akhirnya langsung berkata kepada Megumi, orang bodoh itu harusnya menyerahkan tubuh dari Geto juga menuju kepadaku. Yang artinya berdasarkan dialog singkat dari Soko tersebut, maka untuk sekarang terdapat dua kemungkinan cerita pada ending manga JJK ini. Pertama, tubuh dari Geto sekarang tidak bisa dikremasi dan juga tidak bisa dikubur sama seperti tubuh dari Sumiki. Karena tubuh dari Suguru Geto sekarang sudah digunakan oleh Kenjaku lagi ketika dirinya menjadi bertobat berkat disadarkan oleh Takaba. Dan kemungkinan yang keduanya, dialog dari Soko itu sama sekali tidak ada kaitannya dengan kemunculan dari Kenjaku. Atau dengan kata lain, Kenjaku sekarang tetap mati secara permanen. Tapi sekali lagi, masalahnya Soko sendiri sudah bilang kepada kita semua bahwa tubuh dari Geto memang tidak bisa dikremasi dan juga tidak diserahkan kepada dirinya. Yang artinya, Yuta gagal membunuh Kenjaku dan juga dia pun gagal menguburkan tubuh dari Geto sesuai dengan janjinya kepada Gojo. Jadi menurut kami pribadi, justru malah kemungkinan yang pertama di atas yang harusnya paling masuk akal bisa terjadi. Yaitu memang benar orang yang mukanya disensor itu adalah Kenjaku itu sendiri. Lagi pula, villain yang berubah menjadi tobat atau berubah menjadi baik bukanlah pertama kalinya muncul di dalam cerita manga. Mengingat di dalam serial Naruto dan juga Boruto, Orochimaru bahkan sudah lebih dulu melakukan hal itu. Lalu detail kecil yang keduanya ada pada chapter 271 kemarin, khususnya pada halaman yang ke-15 dan juga pada halaman yang ke-16. Sederhananya, pada chapter sebelumnya, Yuji pernah berkata kepada Megumi dan juga berkata kepada Nobara bahwa alasan dirinya tidak mendapatkan surat wasiat dari Gojo Satoru adalah karena Gojo Satoru sudah memberikan pesannya alias sudah memberikan wasiatnya secara langsung. Nah, adegan cerita masa lalu dari Gojo dan juga Yuji Itadori adalah perkataan yang dimaksud oleh Yuji pada momen itu. Yang artinya, Gojo memang benar sudah meninggalkan pesannya kepada Yuji tepat sebelum dirinya bisa mati secara permanen ketika bertarung melawan Sukuna. Walaupun detail kecil tersebut sangatlah minor sekali, namun setelah kita sadar apa maksud dari ucapan Yuji itu jika Gojo sudah meninggalkan pesan kepada dirinya secara langsung, maka tentu saja adegan dialog antara Yuji dan juga Gojo Satoru sekarang menjadi terasa berbeda dan juga sekarang terasa menjadi semakin dalam. Nah, sebenarnya masih banyak sekali yang ingin kami bahas tentang chapter terakhir dari manga JJK ini. Namun karena di dalam video ini kita sudah terlalu banyak membahas
tentang bocoran ekstra cerita dari volume yang terbarunya. Maka pembahasan mengenai manga JJK lainnya akan kami lanjut di dalam video yang berikutnya. Terima kasih banyak yang sudah simak video ini sampai habis, dan salam baku hantam.